Kita lihat orang di dunia ini tatkala meninggal dunia, dia betul-betul merasa kesakitan sampai melotot, sampai teriak karena betapa dahsyatnya dari cabutan malaikat Israel. Yang kelima, munkar. Yang keenam, nakir. Munkar ini adalah malaikat yang bertugas di alam kubur, di alam barzah, di alam barzah. Jadi kita sekarang alam dunia. Setelah meninggal dunia, sebelum nanti ujungnya adalah alam akhirat, itu manusia akan mengalami di alam barzah tersebut. Nah, itu ditanya oleh malaikat. Memang sebelum ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, sebelum itu semua ditanyakan. Jadi malaikat itu membawa sebuah gambar. Kemudian malaikat bertanya, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Itu gambar siapa? Kalau orang beriman pasti akan menjawab, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang tidak beriman, dia tidak akan bisa menjawab itu. Dia hanya berkata, saya pernah mendengar nama itu dan saya pernah membacanya, tapi saya tidak kenal dengan dia. Sungguh celakalah orang itu akan dipukul oleh malaikat yang menyiksa di alam kubur dengan pukulan yang sangat dahsyat. Suara dia teriak itu sampai ke seluruh alam terdengar kecuali takut lain. Cuma dua yang gak bisa dengar, manusia dan jin. Kalau seandainya manusia itu bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur, maka manusia itu tidak mau makan, tidak mau minum. Pasti mereka mau ibadah saja kepada Allah, bahkan ingin cepat-cepat mati agar dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Munkar nakir, bertanya dan menyiksa di alam kubur. Yang ketujuh, raqib, malaikat pencatat amal kebaikan. Inilah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang ada peristiwa yang unik. Tatkala Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah sholat 50 waktu, Nabi Ibrahim di langit ke-6, itu Nabi Ibrahim gak pernah protes, gak pernah ngusul kepada Nabi Muhammad. Jadi biasa aja lewat, dia tanya, apa yang Allah perintahkan? Misalnya sholat 50 waktu, ya udah cukup. Tapi tatkala di Nabi Musa di bawahnya langit ke-5, Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, umatku saja yang kuat-kuat itu ibadahnya kagak sebanyak itu. Tolong diringankan. Akhirnya ringankan 45, ringankan 40, ringankan 35 sampai akhirnya 5. Bahkan Nabi Musa berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, mintalah keringanan. Karena umatku yang badannya besar, 5 aja nggak kuat. Sholat cuma 2 doang, pagi sama sore. Ini seakan-akan ini Nabi Musa ini meremehkan umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad itu sholatnya, kalau seandainya betul-betul mengikuti wajib dan sunnah, itu bisa melebihi 50 rakaat. Bahkan Imam Zainal Abidin saja itu sholat semalaman 1000 rakaat, lebih dari 50. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah rawatib saja 12. Ditambah sholat yang wajib 17. Sudah berapa? 29. Tambah duha 8. Tambah tahajud, tambah witir. Ini luar biasa. Sudah melebihi 50. Nah, malaikat raqib ini, lanjutnya apa? Nabi Muhammad tatkala Isra Mi'raj meminta kepada Allah agar umatnya tatkala berbuat baik langsung dicatat dan dilipatkan ganda pahalanya. Tapi tatkala seorang hamba baru niat ingin melakukan kebaikan, baru niat saja, tolong dicatat sebagai kebaikannya dia, karena dalam hatinya sudah ada niat yang baik.
kebalikannya dengan malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat semua pekerjaan yang buruk setiap manusia. Sejak akil balik, berarti apa? Anak yang belum balik. Belum balik itu berarti belum berusia 15 tahun. Belum haid, belum mimpi basah. Maka kalau dia belum semua tadi itu, yang 3 tadi, dia nggak dicatat. Ada anak belum haid, yang nggak dicatat. Anak belum mimpi basah, nggak dicatat. Karena kenapa? Dia belum balik, belum dewasa. Yang kedua, orang gila. Orang gila nggak dicatat. Pengen tua bangka, kalau namanya gila kagak wajib sholat, kagak dicatat amalnya, kagak. Emang siapa yang mau jadi orang gila? Orang gila itu jadi trending topik. Kenapa? Karena orang gila agak pernah kena corona. Orangnya jorok, kagak pakai baju, tidur di pinggir jalan, tapi agak kena corona. Tapi orang yang apik banget, menjaga kebersihan, tapi kena corona. Ternyata kuncinya satu. Orang yang apik itu karena rasa takut, yang cemas, sehingga imunnya rendah, imunnya turun. Tapi orang gila santuy aja, pikirannya tenang aja, seakan-akan kagak punya pikiran. Jadi imunnya naik terus, bahagia terus tuh orang gila. Tapi amalnya nggak dicatat. Tapi siapa yang mau jadi orang gila? Nah, permintaan Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj, apabila seorang hamba dari umatku ya Allah, apabila dia berdosa, jangan langsung dicatat. Tunggu sampai 6 jam baru catat itu dosanya. Bahkan kalau seandainya hamba itu baru niat saja untuk melakukan dosa, belum dicatat. Melakukan saja, sudah melakukan, jangan dicatat sampai 6 jam. Kalau seandainya dari ke-6 jam itu hamba itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, tolong jangan dicatat. Dan kalau seandainya pun dicatat, catat hanya sekali, tapi kebaikan 10 kali lipat. Dan yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Jadi malaikat Ridwan ini senyum menyapa hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Sedangkan malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab. Masya Allah, ini paling berat. Malaikat Malik ini gak pernah tersenyum. Maka Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj itu berkunjung ke surga dan neraka, Nabi Muhammad bertanya, itu siapa gak pernah senyum? Itu malaikat Malik. Kemudian malaikat Malik ditegur, dalam arti dikasih tahu bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad, afdalul makhluk, sebaik-baiknya makhluk. Akhirnya pada saat itu malaikat Malik tersenyum kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkinlah penjaga neraka cengenges, senyum-senyum, enggak. Benar-benar sangar sesuai dengan tugasnya, yaitu penjaga neraka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga, Allah jauhkan kita ke neraka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berbuat baik dan bisa meneladani sifat-sifat malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah beriman kepada malaikat Allah adalah memberikan motivasi kita selalu taat dan patuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menguasai perkataan perbuatan kita. Kita harus ingat, setiap kita mau ngomong, ingat, mau gibahin orang, mau ngegosip, ingat, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Maka dari itu perkataan kita dijaga, mau berkata yang baik, memberikan informasi yang benar, jangan hoax. Yang ketiga, memberi rasa optimis, selalu berusaha karena Allah memberikan ilmu melalui malaikat Jibril, memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku beriman kepada malaikat Allah bisa kita lihat. Iman kepada malaikat Jibril, berusaha mencari, memohon hidayah. Malaikat Mikail mencari rezeki yang halal, yang baik. Malaikat Israfil mempersiapkan diri, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan tatkala nanti terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Munkar Nakir memohon kepada Allah akan dilapangkan alam kubur kita, dijadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Malaikat Raqib memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik ucapan maupun perbuatan kita. Tuh, kita harus ingat, dicatat kebaikan kita. Sekecil apapun, sebesar sawi, biji sawi, sebesar butiran pasir, pasti dicatat oleh Allah. Begitupun yang jahat akan dicatat oleh malaikat atid. Malaikat ridwan, kita memohon agar kita dimasukkan ke dalam surga dengan aman, insya Allah. Dan kita berharap yang terakhir, beriman kepada malaikat-malaikat, selalu mohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Mungkin hanya ini bisa Pak Ismail sampaikan untuk bab yang ketujuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tambah yakin lagi, tambah mantap lagi iman kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.